Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,96%, dengan total market cap mencapai di 1,08 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin ada peningkatan sebesar 1,98% dalam 24 jam terakhir dan berhasil daily close di atas dari MA20. Ya, sekarang kembali di angka 23.554. This is good untuk Bitcoin ya, kembali reclaim MA20. Lalu untuk Ethereum dia peningkatannya lebih besar di 3,11% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 1641. Lalu untuk BNB dia ada peningkatan sebesar 2,12% di angka 308-an. Lalu untuk XRP dia ada peningkatan dia ada koreksi sebesar 0,23% di angka 37 sen. Cardano ada peningkatan sekitar 2,4%-an di angka 36 sen. Polygon Matic dia meningkat nyaris 3% di angka $1 lebih 28 sen. Lalu kalau kita bisa lihat di sini BUSD semakin turun sesuai dengan pembahasan JZ ya. Jadi dia kan udah stop minting, maka dari itu market cap-nya akan terus turun. Dan yang terakhir ada Dogecoin, dia meningkat sebesar 1,38% dan ada di angka 8 senan. Jadi overall kita bisa di sini kecenderungannya peningkatannya 1 sampai 2%. Paling Ethereum yang sedikit unik mencapai 3%-an. Nah, yang menjadi ekstra penting lagi-lagi adalah Bitcoin yang reclaim MA20 ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai economic calendar ya. Untuk hari ini sesuai dengan pembahasan kemarin ya, akan keluar beberapa data penting dari US. Yang pertama akan keluar data core durable goods. Ini akan keluar nanti jam 8:30 malam dan harapan kita adalah dia lebih rendah daripada forecast. Karena kenapa? A higher than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD dan kita ingin USD melemah. Maka dari itu ya, kita berharap dia lebih rendah daripada 1%. Dan nanti jam 10 malam ya langsung ada yang kedua yaitu pending home sales. Ini juga penting karena ini ngomongin soal wah tadi kebalik ya. Tapi sama ya, intinya sama-sama mereka lebih rendah daripada forecast yang kita harapkan untuk si core durable goods dan juga si pending home sales ya. Dua-duanya harapan kita lebih rendah daripada forecast. Yang si pending home sales lebih rendah daripada 1%, yang si core durable goods-nya dia lebih rendah daripada 0,1%. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk economic calendar kita ya pada hari ini. Untuk besok kita ngintip sedikit, ada satu atau dua, gue lupa dari US ya. Ada, sebentar, dari US, kayaknya cuma satu ya. Nah besok kita akan ada consumer confidence, itu keluar nanti jam 10 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendar. Selanjutnya kita akan geser ke pembahasan kripto ya, atau analisa kripto di Twitter. Jadi kita ngomongin soal Wyckoff price cycle. Kalau kita di sini price cycle dari Wyckoff itu adalah dua distribution phase ya. Lalu markdown, setelah itu accumulation phase. Kalau kita lihat cukup mirip ya, cukup mirip seperti yang terjadi pada faktanya di market ya. Kalau kita di sini ini tuh waktu all time high di 69.000, dia bull trap, turun ke bawah distribution phase, lalu di sini terjadi bull trap lagi. Nah, ini sedikit berbeda ya. Kalau di sini di distribution phase kedua ini cenderung nggak ada bull trap yang terlalu gede. Tapi di sini kejadian ada bull trap yang lumayan gede ya. Setelah itu markdown ya, sesuai dengan di sini ya, bisa dibilang sangat mirip. Dan setelah itu accumulation phase. Dan di accumulation phase di sini sudah terjadi juga bear trap saat dia kapitulasi ke daerah 15 ribuan ya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah akan mengulang atau bukan mengulang lah. Lebih tepatnya akan mengikuti pola dari si Wyckoff price cycle seperti di sini atau tidak. Nah, menurut gue ini bisa sangat terjadi ya apabila secara fundamentalnya juga kebantu ya. Yang penting adalah CPI terus turun ya, pengangguran di Amerika Serikat mulai meningkat. Kalau dua itu terjadi, ya probability untuk ini terjadi akan semakin besar. Dan mungkin ya untuk bisa parabolic move yang besar seperti ini, kita butuh dulu dia ada retest ke bull support band ya, yang sekarang ada di sekitar kayaknya 21.000 something lah. Ya nanti kita bahas di belakang. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke chartingnya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat berita bagusnya apa, dia berhasil daily close di atas dari MA20. That's really good, karena dia kembali reclaim salah satu support yang bikin gue deg-degan jujurnya ya. Nah selain dari itu,
PR dia sih ya, kalau bisa yang paling besar for now di daily adalah bertahan di atas dari MA20. Tapi side quest-nya ya, boleh juga kalau sampai dia bisa reclaim 23.763. Jadi gue ulangi lagi, PR untuk daily bertahan di atas dari MA20. Kalau bisa side quest-nya dia bisa daily close di atas dari 23.763 ya. Nah, selanjutnya untuk eh, andaikan jebol bang, gimana kalau MA20 jebol, 22.600 jebol. Nah, yang menjadi ekstra penting adalah di weekly ya. Untuk di weekly, kalau kita lihat di sini dengan jelas dia kereject oleh MA50. Ini udah telak banget ya, kita bisa lihat kereject oleh MA50. Maka dari itu, gue udah bilang dari di sini, kalau gue pribadi, gue TP dikit di MA50 ya. Pas banget di 24.700 ya. Nah, tetapi kalau secara weekly-nya ini jelas ini udah kereject. Nah, yang nggak boleh jebol apa bang? Yang nggak boleh jebol seperti pembahasan gue yang sudah berkali-kali gue ulang, yaitu adalah bull support band. Nah, bull support band ini sekarang ada di angka 19.755 sampai 21.300-an. Ini ada perubahan karena sudah terjadi weekly close ya. Maka dari itu simpelnya seperti inilah harapan gue. Kalau sampai dia retest ya, langsung mantul sini boleh, atau akumulasi pun boleh seperti ini. Nah, akumulasi di sini juga boleh. Yang penting jangan sampai weekly close di bawah. Kalau sudah di bawah, probability-nya 90%, Bitcoin lanjut membuat lower low lebih rendah lagi daripada di sini. Ya, jadi sekali lagi ini ultra penting. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini. Kemarin jujurnya ya lu bisa lihat sendiri lah ya. Tidak terjadi pelemahan yang signifikan. Jadi untuk ya harapan gue sih kalau sampai dia retest di sini pada hari ini ya kereject ya. Kalau sampai dia mulai kereject di sini, nah, tentunya itu bisa menjadi satu pertanda yang bagus untuk untuk risk on asset ya. Dan untuk sekarang kita bisa lihat Bitcoin cenderung anomali karena kalau kita lihat Nasdaq, S&P, Dow Jones semua koreksi ya. Hanya kripto saja yang mungkin masuknya ke risk on asset tapi cenderung meningkat kemarin ya, which is good. Jadi kurang lebih seperti itu untuk secara makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gua harus disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gua untuk lebih mengerti charting. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan kita bisa di sini lagi-lagi Bybit sedang ada event yang luar biasa yang bernama Meme Coin Party. Ini hanya untuk di Indonesia, Philippines, dan Thailand saja. Jadi sebelum lu beli meme coins ya, mendingan ikutan ini aja, lebih gampang dapatnya ya. Kalau kita di sini lu bisa mendapatkan 10 juta bonk, 1.150.000 Shiba Inu, 3 juta Floki, dan 5.100 Dogecoin di waktu bersamaan dengan menyelesaikan simple task ya. Yang pertama gimana caranya bang? Simple banget, lu klik daftar sekarang dan ya daftar ya. Lalu yang pertama kalian tinggal ikuti saja, yang event pertama ini sangat gampang sekali, sign up dan deposit. Kalian bisa mendapatkan 150.000 Shiba Inu dan 100 Dogecoin ya. Caranya seperti apa? Yang pertama tinggal sign up di Bybit dan complete at least KYC level 1 saja. As simple as that. Kalian bisa mendapatkan 150.000 Shiba Inu ya. Dan ini hanya untuk 200 sign up pertama. Jadi buat lu yang belum, secepat mungkin sign up ya. Lalu yang kedua, lu tinggal melakukan deposit yang lebih dari 50 USD ya. Selama 7 hari setelah lu sudah sign up ya. Jadi easy banget ya. Itu rewardnya sebesar 100 Dogecoin. Ini untuk 500 depositor pertama ya. Lalu selanjutnya event kedua, ini adalah kita tinggal trade 200 atau lebih USD dalam spot dan kita bisa menangkan lottery prize untuk memenangkan meme coins ya, atau meme coin tokens. Kita bisa di sini kita bisa mendapatkan 10 juta bonk untuk 100 pemenang. Ini nggak ada kriteria, literally nanti tinggal dibagikan saja ya. Lalu 20 pemenang akan mendapatkan 3 juta Floki ya, apabila si spot trading volume sudah mencapai lebih dari 5 juta US dollars, bukan punya lu sendiri tapi seluruh partisipan. Yang ketiga, lu bisa mendapatkan 5.000 Dogecoin untuk 5 pemenang yang hoki ya, dengan total spot trading volume sebesar 15 juta US dollars. Ya, lagi-lagi bukan cuma punya lu tapi semua partisipan.
Yang ketiga, lo bisa memenangkan juga 10 juta Shiba Inu dengan kalian mengikuti social media campaign mereka. Kalian tinggal share ya, dan nanti akan mendapatkan satu lucky draw tiket ya. Cara seperti apa? Tinggal nanti submit sharing lu ke form ini dan 20 user yang beruntung akan mendapatkan 1 juta Shiba Inu masing-masing ya. Buat lo yang tertarik silahkan bisa post dulu di sini, baca semua syarat dan ketentuannya. Apabila sudah cocok bisa ikutan ya, dan jangan lupa untuk selalu trade di Bybit. Oke, untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini dia berhasil reclaim MA20, maka dari itu yang menjadi buy limit pertama untuk spot sekarang adalah di MA20 yaitu di 23.312. Itu buy limit pertama secara spot. Buy limit kedua kita gabungkan antara MA50 dan juga 22.629 karena sudah terlalu dekat ya, maka dari itu ini menjadi buy limit kedua secara spot. Lalu untuk buy limit ketiga kita yaitu di angka 21.611. Jadi itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya, for now ya, karena dia sudah berhasil reclaim MA20, apabila dalam beberapa hari ke depan terjadi retest 1, retest 2 di MA20, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita yaitu di 23.763. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 23.763 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP konservatif di MA20 dan yang lebih agresif di 22.629. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan untuk Ethereum kita bisa lihat dia berhasil reclaim MA20 dan struktur di 1623 secara bersamaan. Maka dari itu secara spotnya buy limit pertama kita jadi di situ ya. Buy limit pertama bisa di MA20 atau 1623. Sementara untuk buy limit kedua kita bisa pertimbangkan di MA50 yang sekarang di angka 1587. Dan buy limit ketiga kita secara spot bisa pertimbangkan di 1567. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya kita bisa pertimbangkan posisi long apabila ya terjadi retest 1, retest 2 di daerah 1623 ya. Nah, target TP-nya yaitu di 1660. Itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1660 sebagai resisten, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short saat terjadi konfirmasi dengan target TP kita di 1623. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita lihat ke AVAX. Untuk AVAX kita bisa lihat dia berhasil reclaim MA50 dan juga reclaim $18 lebih 15 sen. Maka dari itu untuk secara spotnya, buy limit pertama kita jadi kembali di $18 lebih 15 sen. Itu menjadi buy limit pertama spot kita. Untuk buy limit kedua kita di $17 lebih 28 sen. Dan buy limit ketiga kita di MA200 yaitu di $16 lebih 83 sen. Jadi itu untuk setup posisi spot. Untuk posisi futuresnya ya kita bisa pertimbangkan posisi long apabila pada hari ini terjadi retest pertama ya. Lalu besok dia tetap di close di atas dari $18 lebih 15 sen. Ya, jadi kita bisa limit posisi long di sini. Target TP-nya adalah di MA20 untuk yang lebih konservatif. Yang lebih agresif bisa pertimbangkan di $20 lebih 83 sen. Ya, itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20, kita bisa buka posisi short dengan target TP di $18 lebih 15 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke BNB dan untuk BNB kita bisa lihat di sini ya. Secara posisi spotnya buy limit pertama sudah kena ya. Buy limit pertama sudah kena, kedua sudah kena pada kemarin lusa ya. Tapi karena dia nggak jebol, maka dari itu otomatis belum ada perubahan ya secara buy limit. Yang pertama di sini secara spot 301,7, buy limit kedua di 298,8, di 296,8 dan buy limit ketiganya di MA200 yaitu di 287,2. Untuk posisi futuresnya, congratulations, posisi long kemarin sudah kena target TP ya. Di MA50 yang konservatif sudah kena. Kalau lu yang lebih sedikit agresif pun sudah kena di MA20 ya. Kalau lu geser tentunya pada hari ini. Itu untuk posisi long. Secara profit lumayan seingat gue ya. Kayaknya sih 2% sampai 3% kena ya. Coba cek di sini. Oh, ternyata 2%-an ya. Not bad, not bad. Nah, selanjutnya kita akan lihat posisi short. Posisi shortnya sekarang kalau terjadi retest 1 pada hari ini ya, lalu
dia daily close masih di bawah dari EMA 20, kita bisa pertimbangkan besok untuk limit posisi short kalau terjadi lagi retest kedua di EMA 20. Nah, target TP-nya langsung ke 301,7. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk BNB. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Cosmos atau Atom. Nah, untuk Cosmos atau Atom kita bisa lihat kemarin kemarin lah ya. Kemarin dia gagal reclaim $13. Nah, maka dari itu buy limit secara spotnya ada sedikit perubahan. Buy limit pertama kita jadi di 200, yaitu jauh di bawah sini, di angka $12 lebih 8 sen. Lalu untuk spot yang kedua atau buy limit kedua di $11 lebih 74 sen. Dan buy limit ketiga kita secara spot di $11 lebih 31 sen. Itu untuk posisi spot di Atom. Untuk posisi futuresnya, kita bisa lihat kemarin sudah terjadi retest pertama di $13 sebagai resisten. Maka dari itu, apabila hari ini terjadi retest kedua di $13, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short, karena itu merupakan retest kedua atau konfirmasi. Ya. Target TP-nya bisa di EMA 200 atau bisa juga di wick sini. Ya, kalau kita lihat ini sekitar $12 lebih 48 sen. Biar sedikit lebih konservatif, naikin aja jadi ke 12.50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom, dan juga ini adalah ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, yang paling penting adalah jangan over leverage, dan yang kedua jangan pakai uang panas. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.